Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita bisa melanjutkan eh, konten untuk yang sifat-sifat eksponen. Kemarin baru 1 sampai 5, kita teruskan yang berikutnya ya. Baik, sifat berikutnya adalah sifat ke-6. Bagaimana dengan pangkat negatif? Pangkat negatif. Oke. Misalnya A pangkat min M. Ini bisa dituliskan sebagai apa? Sebagai A pangkat 0 dikurangi M. Sama ya? Nah, padahal menurut sifat kedua, ini boleh ditulis A pangkat 0 dibagi A pangkat M. Kalau dikurangi kan berarti bilangan eksponennya pakai sifat kedua, jadinya dibagi. Padahal A pangkat 0 berapa? 1. Dibagi boleh ditulis per dong. Berarti boleh ditulis A pangkat M. Sehingga kesimpulannya A pangkat min M sama dengan 1/4 A pangkat M. Ini adalah sifat ke-6 dari eksponen. Contoh misalnya. Nomor 1. Nyatakan dalam pangkat negatif, pangkat positif misalnya 2 pangkat min 5. 2 pangkat 5 menurut sifat A pangkat min M itu 1/4 A pangkat M, berarti 1/2 pangkat 5. Terus yang kedua mungkin 32 pangkat min 2. Jadi kan pakai pangkat yang paling sederhana. 32 itu kemarin 32 dibagi 2 16. 16 dibagi 2 8. 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. Berarti 32 bisa ditulis 2 pangkat 1 2 3 4 5. 2 pangkat 5 yang dipangkatkan min 2. Ya, kemarin sudah belajar pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Berarti 5 kali min 2 min 10. Sehingga bisa ditulis 1/2 pangkat 10. Ya, inilah sifat ke-6. Kemudian yang berikutnya, sifat ke-7. Ini berarti kita pakai pangkat pecahan. Ya, langsung saja ya. Jadi sifat pangkat pecahan itu akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, ini dibacanya gimana tadi? Dibacanya akar pangkat akar pangkat N dari A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat M per N. Seperti ini. Nah, ini cara bacanya sudah ditulis seperti itu. Contoh misalnya, berapa sih akar 8? 8 kita tahu adalah 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2. Berarti 8 boleh ditulis 2 pangkat 3. Jadi akar 8 jawab ya. Sama dengan akar dari 2 pangkat 3. Akar itu kalau kosongan itu berarti akar pangkat 2. Berarti boleh ditulis 2 pangkat 3/2. Seperti itu. Yang kedua, gak pakai bilangan mungkin. Berapa X akar X? X akar X. Maka jawab X akar X itu berarti adalah X dikali X pangkat. Ini berarti ada akar pangkat 2, ini X pangkat 1. Berarti X pangkat 1/2. Kamu tahu sifat pertama? Kalau ada 2 bilangan berpangkat, bilpoknya sama dikalikan, pangkatnya cukup kita jumlah. X itu boleh ditulis X pangkat 1. Berarti X pangkat
1 ditambah setengah. Yo, siapa yang masih bingung? 1 tambah setengah. 1 tambah setengah. Kamu boleh 1 kan 1/1 gini aja. Jadi 2 kali 1 kan 2. 1 kali 1 1. Per 1 kali 2 2. Jadi jawabannya berapa? 3/2. Maka ini bisa hasilnya X pangkat 3/2. Ingat ya, kalikan pecahan, kalikan sini, kalikan sana, kalikan sana. Itu hasilnya. Ini tadi waktu kita praktekkan menghitung pecahan seperti ini. Inilah pangkat pecahan. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke persamaan eksponen sederhana ya. Persamaan eksponen sederhana. Ini kenapa Bu Ika bilang sederhana? Karena sebenarnya ada persamaan eksponen yang nanti pengayaan. Ini akan ditayangkan khusus bagi yang ingin memperdalam. Tapi kalau yang sederhana, bahwasanya A dipangkatkan Fx sama dengan A dipangkatkan Gx. Maka apa? Nah, berarti Fx-nya sama dengan Gx-nya. Ini persamaan eksponen. Kadang boleh ditulis sebagai sifat ke berapa tadi ya? 8. Karena tadi 6, 7, ini yang ke-8. Contoh misalnya, carilah X. 2 pangkat 3X plus 1 sama dengan, contoh pertama, 2 pangkat 3X plus 1 sama dengan 1/8. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini kita harus membuat bilangan pokoknya sama-sama A ini tadi. Maka kita tahu kan 2 pangkat 3X plus 1 berarti sama dengan 8 itu 2 pangkat berapa? Ya betul, 2 pangkat 3. Tadi caranya sudah. Nah kalau seper tadi sifatnya gimana? A pangkat min M sama dengan A pangkat M. Berarti boleh dibalik. A pangkat M kan sama dengan A pangkat min M. Berarti ini 2 pangkat negatif 3. Oke. Kalian lihat. Sudah sama bilangan pokoknya 2. Berarti eksponen yang berada di kiri sama dengan eksponen yang berada di kanan. Sehingga 3X plus 1 sama dengan negatif 3. Satunya pindah ke ruas kanan. Berarti negatif 3. Positif pindah jadi negatif. Min 3 min 1 berapa? Min 4. Oke, jadi X-nya min 4 dibagi 3. Inilah hasilnya. Itu contoh yang pertama. Baik, pause dulu. Oke, kita teruskan untuk contoh yang kedua. Akar 25 pangkat 5 min X sama dengan 5 pangkat X plus 1 per 5 pangkat X plus 1 per 25 atau 125 pangkat X min 2. Waduh, ini lebih rumit ya. Tapi kita lihat semuanya itu bisa dijadikan bilangan pokok berapa? 5. Betul. Sehingga di sini 25-nya itu adalah 5 pangkat 2 yang dipangkatkan dengan 5 min X. Kamu tahu kan? Pangkat dipangkatkan lagi, nanti pangkatnya diapakan? Dikalikan. Ini boleh 1/1 dulu begini. Ini akar pangkat 2 ya. Terus ini adalah 5 pangkat berapa? X plus 1 masih tetap. 125 adalah 5 pangkat 3 yang dipangkatkan X min 2. Oke. Oh, sifat yang tadi sifat ke-7. Berarti ini kita kalikan dulu. Berarti 5 pangkat 2 dikali 5, ini dikurung ya. 2 dikali 5 10. Boleh juga gini, boleh nggak Bu? Boleh. 2 kali 5 min X per 2. Nah ini lebih praktis lagi. Jadi A pangkat M per N 5 min X. Ini 2-nya dikali tapi nanti dibagi 2 akan hilang. Nah yang di sini berarti 5 pangkat
X plus 1 dikurangi. Per itu kan dibagi. Dibagi itu pangkatnya dikurangi. 3-nya dikali X min 2. Nah, terlihat bilangan pokoknya dua-duanya sudah sama. Berarti ruas kiri tinggal 5 min X. Ruas kanan tinggal X plus 1 min 3 kali X min 3X min 3 kali min 2 jadinya plus 6. Kita kumpulkan semua X ke kiri. Min X, ini plus pindah jadi min. Ini min pindah jadi plus. Sama dengan 1 tambah 6, 5 pindah jadi min 5. Min X, utang 1 lagi, utang 2, ditambah 3 dibayar 3, masih ada 1. 6 kurangi 5, 1 tambah 1 berarti 2. Sehingga jawabannya X sama dengan 2. Ini contoh yang kedua. Atau mungkin kadang-kadang nggak terpikir, seumpama begini. 7 pangkat 3X plus 4, 3X plus jangan pada 12 sama dengan 1. Kok 1 ya? Padahal kita tahu bilangan pokoknya harus sama. Nah, kamu ingat kan bahwasanya apa? 1 itu adalah 7 pangkat 0. Kenapa 7? Iya, karena bilpoknya sebelah kiri 7, berarti sebelah kanan harus 7. Sehingga apa? Sehingga 3X ditambah 12 sama dengan 0. 3X-nya sama dengan negatif 12. X-nya negatif 12 dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Baik, berarti X-nya sama dengan negatif 4. Seperti itu. Ya, itu beberapa contoh tentang sifat persamaan eksponen sederhana. Terima kasih.